Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Iman Disidiase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 7 bab 6, daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 3 sub pokok bahasan dalam bab 6 ini, yaitu sub pokok bahasan A, daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sub pokok bahasan B, peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sub pokok bahasan C, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk melalui perjuangan yang sangat panjang dan luar biasa oleh para pendiri negara, komitmen yang kuat dan perjuangan para pendiri negara yang tanpa mengenal lelah dalam mewujudkan kemerdekaan. Hal ini akhirnya mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdiri sejajar dengan negara-negara di dunia. Ada satu ungkapan dari presiden pertama kita yang menyatakan bahwa kutitipkan bangsa dan negara ini kepadamu. Jadi ini pesan dari para pendiri bangsa kita, yaitu Insinyur Soekarno. Pesan ini bagi kita seorang pelajar mengandung arti bahwa kita dituntut untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi masa depan. Generasi muda bangsa Indonesia yang akan meneruskan, mempertahankan, mengelola, dan memajukan bangsa dan negara Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki wilayah yang begitu luas dan juga penduduknya yang begitu banyak. Luas wilayah dan jumlah penduduk ini memiliki potensi yang sangat besar bagi bangsa Indonesia untuk maju dan berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Semua potensi tersebut tentunya harus kita kelola dengan baik oleh seluruh komponen bangsa dan negara ini. Pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah harus seiring sejalan dalam mengembangkan daerah. Nah, kita sebagai pelajar sudah sepatutnya memahami daerah kita masing-masing sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, sahabat pembelajar, mari kita mulai mencoba membahas mulai dari sub pokok bahasan A, yaitu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita mulai dari perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI ini terbentuk dengan perjuangan yang luar biasa dari para pendiri bangsa. Komitmen yang kuat untuk mendirikan negara kesatuan ini merupakan dasar perjuangan bagi para pendiri negara ini. Perjuangan ini mengandung arti usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu. Bagi Indonesia, perjuangan dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah dimulai sejak terjadinya penjajahan. Nah, mari kita bahas latar belakang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama itu adalah perasaan senasib dan sepenanggungan. Jadi kita sama-sama senasib sepenanggungan sebagai bangsa yang pernah dijajah baik oleh Belanda maupun Jepang. Kemudian yang kedua, adanya kesadaran bahwa kemerdekaan itu merupakan hak asasi yang harus dimiliki. Artinya bahwa kemerdekaan bukan hanya milik
salah satu negara yang ada di dunia ini. Kemudian yang ketiga, adanya keinginan luhur bangsa Indonesia agar memperoleh kehidupan berbangsa yang bebas dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional dan tujuan negara. Kemudian yang keempat, adanya nilai-nilai luhur yang dijiwai dan mempengaruhi bangsa Indonesia seperti persamaan derajat, harkat, dan martabat, serta hak dan kewajiban sesama umat manusia sebagai makhluk Tuhan. Sejarah menuju lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini semakin kuat setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Ketika itu, kota Hiroshima yang ada di Jepang dibom oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945. Kemudian berikutnya tanggal 9 Agustus, kota Nagasaki kembali dibom. Pemimpin-pemimpin Jepang menyadari bahwa negaranya sudah mendekati kekalahan atau kehancuran. Nah, peristiwa ini mendorong para pemuda dan jiwa muda dan semangat untuk bergerak mendesak golongan tua agar segera memproklamirkan kemerdekaan. Nah, ada beberapa peristiwa penting yang berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama itu ada peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kalah kepada sekutu tanpa syarat. Nah, saat ini terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia atau vacuum of power. Sebab Inggris yang diberikan tugas untuk memelihara keamanan di Asia Tenggara termasuk di Indonesia belum tiba pada saat itu. Nah, kemudian situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh para tokoh-tokoh bangsa, khususnya para pemuda, untuk mempersiapkan diri memproklamasikan kemerdekaan. Para pemuda yang waktu itu dipimpin oleh Sukarni, kemudian ada Wikana, mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan saat itu juga. Nah, tetapi Soekarno menolak permintaan itu sebab beliau ingin berunding dulu dengan para anggota PPKI terlebih dahulu. Tetapi bagi para pemuda ini dianggap sebagai tindakan yang lamban. Kemudian yang kedua, peristiwa perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan dari Rengas Dengklok sudah tiba di Jakarta. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kemudian dibawa ke rumah Laksmana Maeda, yaitu seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang bersimpati kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kemudian mereka mengadakan rapat mulai dari pukul 24.00 sampai dengan jam 3 dini hari, yaitu hari Jumat. Meskipun tidak mendapat persetujuan dari Jepang, Insinyur Soekarno dan Hatta segera merumuskan teks proklamasi dengan tulisan tangan sendiri. Kemudian Insinyur Soekarno meminta semua yang hadir untuk menandatangani naskah proklamasi itu sebagai atau selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Namun Soekarni sebagai salah satu pimpinan golongan muda agar Soekarno-Hatta menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya Insinyur Soekarno meminta kepada Sayuti Melih untuk mengetik naskah itu dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Kemudian peristiwa ketiga itu detik-detik proklamasi kemerdekaan. Pada awalnya proklamasi kemerdekaan akan dilakukan di lapangan Ikada, tetapi pada akhirnya proklamasi dibacakan di rumah Insinyur Soekarno di Jalan
Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, berita akan dibacakannya proklamasi ini segera menyebar ke seluruh daerah, sehingga keesokan harinya secara serentak warga berkumpul di rumah Insinyur Soekarno. Pas pada tanggal 17 Agustus 1945, bertepatan dengan hari Jumat Legi, tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Pegangsaan Timur 56 nomor 56 Jakarta, disaksikan mungkin kurang lebih 1.000 orang. Dilaksanakanlah pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, setelah teks proklamasi dibacakan, dikibarkanlah bendera Sang Saka Merah Putih oleh Suhud dan Latif Hendra Diningrat. Dan secara spontan peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, sehingga sampai sekarang setiap pengibaran bendera dalam upacara bendera selalu diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Berita proklamasi ini menyebar dengan cepat ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Berita kemerdekaan Indonesia ini disebarkan oleh para pemuda dan mahasiswa dengan selebaran kertas maupun tulisan tangan di berbagai tempat. Kemudian rakyat Indonesia melakukan sujud syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, kemudian yang keempat, makna proklamasi kemerdekaan bagi Indonesia. Proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia berarti berakhirnya masa penjajahan dan mulainya kehidupan baru sebagai bangsa yang merdeka. Proklamasi kemerdekaan Indonesia ini memiliki makna yang begitu penting bagi bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, proklamasi merupakan titik berakhirnya segala bentuk penjajahan di Indonesia. Yang kedua, proklamasi merupakan sumber hukum bagi pembentukan negara Indonesia. Yang ketiga, proklamasi merupakan titik kulminasi atau titik perjuangan atau titik puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan. Yang keempat, proklamasi juga mempunyai makna titik pencebolan hukum kolonial dan berlakunya hukum nasional. Kemudian proklamasi juga memiliki makna sebagai jembatan emas menuju cita-cita nasional. Teks proklamasi ini disusun dalam keadaan yang genting dan mendesak, tetapi bukan berarti teks proklamasi tidak memiliki legalitas dan makna yang mendalam. Walaupun teks proklamasi disusun secara singkat dan hanya terdiri dari 2 alinea, tapi memiliki makna yang begitu mendalam. Makna proklamasi ini, kalau kita lihat dari aspek hukum, bahwa proklamasi kemerdekaan ini merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional, yakni dengan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna proklamasi kalau dilihat dari aspek historisnya, proklamasi ini merupakan titik akhir sejarah penjajahan di muka bumi Indonesia, sekaligus juga menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka, bebas dari penjajahan bangsa lain. Kemudian kalau makna proklamasi dilihat dari aspek sosiologis, bahwa proklamasi ini menjadi perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi yang memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan.
Kemudian kalau proklamasi ditinjau dari aspek politik, proklamasi ini merupakan menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kemudian makna proklamasi kalau dilihat dari aspek kultural, bahwa proklamasi ini membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi. Itu istilah di masa penjajahan orang Indonesia disebut dengan orang pribumi. Menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, persamaan derajat, martabat sebagai manusia. Kemudian yang selanjutnya, makna proklamasi kalau dilihat dari aspek spiritual, bahwa proklamasi yang diperoleh ini merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang meridhoi perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Jadi kemerdekaan bangsa Indonesia tidak lepas dari doa seluruh rakyat Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk segera terlepas dari penjajahan. Baiklah sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan pertama kita ini untuk membahas materi kelas 7 bab 6. Semoga apa yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini ada manfaatnya. Dan pertemuan berikutnya kita akan membahas pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih.